Pak Ahok, tapi ini untuk meluruskan aja Pak Ahok. Di internet banyak banget yang beredar katanya Pak Ahok gajinya tuh sampai 3,5 M. Bener nggak sih? Nah, itu gue kasih tahu. Gaji nggak segitu. Gaji itu kira-kira 150-an juta. Sebulan. Tapi bonus keuntungan kan 1% bagi 1,3 dong. Iya, dari triliunan ya. Nah, itu kalau dibagi semua kita bisa dapat 30-an M. Wow. Potong pajak. Potong pajak. Makanya pajak saya itu mahal. Bisa 8 miliar lebih, 9 miliar. Wow. Nah, kalau dihitung ya penghasilan segitu. Tapi pertanyaan kita, itu wajar 1%. Tapi orang curi? Ini uang halal dong. Lagi pula waktu saya baru masuk kan rugi. Nah, itu yang saya bilang Pak Jokowi dulu. Kenapa saya mau jadi dirut? Saya jamin bisa untung 5 miliar dolar Pak, saya bilang. Pede banget waktu itu ya. Dari mana subsidi kita atur supaya itu bisa langsung ke rakyat yang saya cerita tadi. Biar nggak ada fraud, nggak ada pencurian. Tapi bonusnya 50 M ya Pak. Dirut bisa segitu kok. Iya. Karena dirut tuh dapat 100%. Saya 45%. Jadi pembagian bonus itu dirut 100%, wadirut 90%, direksiran itu 85%, komut 45%, seluruh BUMN. Bank semua, jadi orang BUMN itu yang untung kaya raya itu nggak heran. Justru yang heran kalau masih rezeki halal masih mau nyolong. Nah itu. Masih nggak mau kerja bener. Ada uang halal kok nggak mau dikejar. Nah, saya 45, wakil saya itu 90 dari 45. Nah, bayangin kalau saya jadi dirut 4 tahun bos, 50-50 sampai 200 miliar gua. Kira-kira gitu kan. Dan saya kasih Anda untung gila-gilaan juga loh. Iya. 4 miliar, 5 miliar dolar loh. Banyak nih duit, nggak pernah sejarah seperti itu. Nah, itu yang kita namakan meritokrasi, reward ya. and penalty mesti jelas. Pantesan Pak Ahok minta jadi dirut, gede banget dapetnya. Iya. Tapi kan nggak dikasih. Oh, iya. Kalau jadi dirut takut terlalu baik yang kena sembelih kali. Bahaya kalau Ahoknya jadi dirut nih. Ya, itu tadi kan, Iya. kan. Ya udah, tapi saya juga senang karena dirut juga kerja sama baik. Jadi pengarahan saya kalau Anda baca, mungkin saya mau bukukan nanti. Pengarahan saya tidak merapat dengan direksi, itu ada pengarahan seperti dirut, chairman. Sampai detail saya ajarin cara kerja seperti apa. Saya ini orangnya mistik sebenarnya. Mistik Pak. Mistik itu kira-kira gini. Orang suka tanya sama saya, bagaimana kamu tahu calon gubernur di Jakarta? Nggak laku kok. Sedangkan di Bangka Belitung lu pasti terpilih. Kenapa kamu putuskan pilih Jakarta daripada pilih Bangka Belitung? Yang udah pasti. Ini kan namanya burung di tangan lu lepas, burung di udara, bukan menangkap. Belum kelihatan burungnya. Itu yang lebih gila kan. Peribahasa kan menangkap burung di udara. Ini belum kelihatan bos. Nah saya ini orangnya mistik. Saya kalau udah posisi seperti itu, saya meditasi. Meditasi Pak? Iya. Saya tiap pagi bangun jam 4 kurang kadang-kadang. Saya selalu mau tidur malam jam berapa pun saya usahakan jam 4. Kalau saya kegiatan saya jam 6, jam 7, saya pasti jam 4. Kalau lebih pagi saya pasti jam 5. Kalau masih tidur jam 3, jam 5 dan 2 jam. Soal ngantuk nanti urusan kedua. Tidur mobil urusan kedua. Saya suka meditasi. Saya tanya sama Tuhan. Karena nurani kita kan nempel ke Tuhan. Tanya. Waktu Bangga bisa, saya mau jadi gubernur atau enggak sih? Ternyata saya cari selidiki hati saya paling dalam nih Tuhan. Meditasi itu sama Tuhan kan, sama alam. Apakah saya menginginkan jabatan gubernur? Saya berbayangin, ternyata enggak. Gaji kecil kok malas gua. Ya dong jadi konglomerat, makanya saya bisa tahu nih. Terus, kalau saya ke Bangka Belitung yang udah bilang pasti jadi, saya mulai khawatir. Ini keinginan daging saya. Karena manusia kan selalu pengennya sesuatu, suka bilang itu keinginan hati. Belum, hati kita kan pengennya yang aman, yang nyaman, yang berhasil, yang ternama, yang ada reputasi. Kan kira-kira gitu dong. Ini celaka nih. Kalau saya cerita sama orang nggak mau ke Bangka Belitung, mau ke Jakarta, sepupu saya bilangin sama mamanya. Bilangin sama tante, bilangin mama saya ini. Kasihan lu anak kesayangannya udah gila. Itu yang saya maksud. Secara logika tidak masuk akal. Secara kalau saya cerita sama orang memalukan. Saya tahu itu mungkin panggilan. Makanya saya akan coba cari. Akhirnya saya putuskan. Kalau saya ke Bangka Belitung hanya mau jadi gubernur. Kalau saya ke Jakarta, ini menjadi showcase. Mempertontonkan
sebuah kuasa transformasi. Pejabat yang tertinggi harus jadi pelayan yang kerja paling banyak. Itu yang saya lakukan di Jakarta. Saya kerja siang malam, disposisi semua, layanin orang, itu saya mau lakukan. Kalau saya lakukan di Bangka Belitung, nggak ada yang lihat, nggak ada yang lihat. Mereka kita kehilangan jabatan pun, kenapa saya santai saja? Karena saya tahu jabatan Tuhan kasih, Tuhan yang ngambil. Nah sama kayak sekarang. Secara pribadi, mau Ganjar menang kalah, ya gue bisa alasan lah. Ibu Mega nggak nyuruh gue berhenti kok. Terus kau kalah, wajar lah. Orang bilang Ahok dukung Jokowi, wajar lah, temen kok. Soalnya Jokowi dikhianatin Pak Prabowo, saya salah dia lah. Yang penting gue sampai Oktober tahun ini, bos, November. 1 tahun lagi kalau gue bikin untung tahun ini, bonus lagi dong. Belum terima gaji, belum asuransi kesehatan, belum biaya satpam, belum biaya transport. Kita kemana-mana naik bisnis kelas, bos. Hotel bagus, semua bagus. Kemana-mana disambut orang. Sakit berapa duit tuh kalau berobat? Ini dokter datang semua, perawat. Kita ini punya Pertamina, RSPP, IHC, Perni semua punya kita kok. Dokter semua punya kok. Apa yang kurang? Punya Pelita Air lagi, saya mau gedein lagi. Seluruh Indonesia punya di hub, di balik papan segala macam. Tapi itu kan jelas nggak ada pengorbanan. Nah kalau saya lihat Pak Ganjar, waduh, saya yakin Pak Ganjar yang bisa meneruskan pekerjaan Pak Jokowi nih, kalah nih gara-gara orang pada lari ke 02 ini. Orang pada berpikir, saya agak kacau nih, berpikir yang paling cocok nerusin Pak Jokowi itu Pak Prabowo. Tergeraklah Pak Anaknya Ahok wakil. akhirnya. Ini bahaya. Ini bahaya. Mesti pukul kentongan. Bapak orang bisa nyalah paham saya nggak loyal sama Pak Jokowi. Karena saya loyal lah, saya tinggalkan semua ini. Ma Ibu Mega akhirnya sama Pak Hasto, ini udah keras kepala nih si Ahok ini. Ibu Mega nggak mau temuin saya. Sampai tanggal 3 baru ketemu. Nggak mau temuin saya. Akhirnya apa? Ibu jawab gini. Kalau Pak Ahok sudah ikhlas dan tulus, terserah dia. Dia yang putusin saja. Ini ibu. Dan saya juga bukan sama Ibu Mega nih. Saya ngomong sama ibu saya. Saya minta tanda, kan saya mistik nih. Minta tanda nih. Kayak ibu saya bilang, lu mesti pikir anak lu segala macam. Berarti itu bukan. Udah doa dulu. Yang penting tanya istri nih. Kalau istri bilang, lu gak mikir lu, rumah belum jadi lu, anak tabungan belum banyak, bisa kayak gitu ya. Berarti ini mesti gue cek lagi nih. Pagi, berarti udah seger, udah duduk doa nih kan. Gue udah bilang, Tuhan, yang doa sama mesti sama nih, rohnya nih. Iya. Langsung gue bilang, panggil Bunda kan, Bunda, aku putuskan aku mau berhenti dari Pertamina nih, untuk memperjuangkan Pak Ganjar supaya bisa meneruskan apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Yang dulu sudah saya lakukan di dalam tahanan. Bagus, harus begitu. Itu surprise juga Pak Ahok. Waduh, tunggu sih bilang. Padahal gue udah siapin kata-kata, lu jangan takut, bulanan udah gue kasih. Gue bilang, itu mah gak usah ngomongin dia bilang. Nggak ada gaji mau kasih bulanan. Tapi disupport Iya. sama Mbak Terus gue Puput. bilang, lu ingat dong polisi dong? Itu namanya mantap. Apa tuh mantap? Mantap kan? Mantap. Makan tabungan. Jadi, itu kejutan loh. Terus terakhir nih, bisa tanya sama Niko nih. Niko dong, anak gue baik gede dong. Ini gimana nih, adiknya mau kuliah ke Amerika lagi nih. Kalau satu sih mau selesai nih bulan Mei. Saya bilang sama Cintania, lu jangan khawatir sampai Mei, aman lu sampai wisuda. Nih New York bos mahal. Oh iya, pusing sih Pak Ahok. Nah, kalau di Pertamina nggak pusing. Oh nggak pusing, kan udah enggak. Kan kemarin kan begitu. Oh Makanya iya, saya bilang, lu jangan benar-benar. khawatir, lu Oh, iya, selesaiin, lu jangan khawatir, Papa nggak masalah. Oke. Sama si Daud, ya saya sudah baca berita, Bapak mau mundur. Nah, lu mau kuliah ke Amerika jangan takut. Pasti ada jalan. Kalau memang enggak ya nggak kuliah, nggak apa-apa. Kalau memang enggak ya enggak. Saya cari beasiswa aja. Nah, tinggal si Niko nih. Gimana Niko? Mobil spesial. Apa kalau mau mundur? Itu kan panggilan Papa, fight. Kita fight nih kan. Itu panggilan Bapak kan, langsung saya juga udah bikin dukung Ganjar, saya anaknya Ahok segala macam.
Waduh, saya bilang, terus istri saya udah berapa hari bercanda tuh Kak. Tetangga pada ngomong, itu tetangga kayak keluarga, kita sama tetangga dia kayak keluarga. Depan. Itu laki lu itu apa nggak mikir, rumah belum jadi, anak masih kecil, belum lagi bahaya. Misalnya, nggak tahu ada nyawa kucing kali kan? ada nyawa kucing kali. Tapi Pak Ahok serius tanya, jadi sekarang Pak Ahok hidup dari mana kalau udah nggak kerja? Kan gue bilang kan, aku udah pintar jadi main reksadana, Oh. main saham. Oh. Nah jadi, kan kita ada tabungan juga ya. Nah, jual lah. Gue masih ngutang sama mak gue sih. Buat bangun rumah ngutang sama masih ibu. ada ngutang mak gue. Tapi gue udah cicil. Halo Tante. Mobil udah gue cicil gitu, mobil gue udah cicilin. Mobil mak gue jual juga. Buat bangun rumah. Waduh. Tanah jual juga. Emang. Ya makanya kasih emak, kata pepatah Tiongkok ya. Kasih emak itu sepanjang sungai kuning. Itu panjang. Kasih anak pada orang tua itu bisa sekejap angin aja loh. Makanya saya bilang yang paling penting buat anak muda, kalau kamu mau sukses, umur panjang, berhasil semua ya, satu harus kamu ingat, hormatilah ayah ibu supaya lanjut usiamu di tanah yang Tuhan berikan padamu. Itu dasar. Makanya mama saya suka, kenapa mama saya mau tinggal sama saya dari kecil? Dia udah pesan mau tinggal sama saya. Ya waktu kecil dia tanya, adik saya kabur sih Mas Suri. Saya mau tanya, kalau udah nikah, ini dari kecil pertanyaan mak nih, lebih sayang mama apa sayang istri? Nah loh. Aku bilang, saya bisa jawab kata mama saya. Sayang mama ada sayang yang beda dengan sayang istri. Itu mama saya cerita sama teman-teman. Nah, kemudian saya bisa ngerti, sayang mama itu karena sayang, karena hormat. Sayang istri, karena kita mengasihi istri kita seperti tubuh kita sendiri. Makanya istri itu respect pada suami. Suami harus mengasihi istri seperti tubuh sendiri. Nah ini dasar negara ini bisa kuat. Kalau ada keluarga, ini dasarnya. Saya fail, makanya ibu saya bilang, you nikah lagi. Punya anak, bangun keluarga. Karena kamu bukan tipe orang yang bisa, karena saya ini tipe orang rumahan. Makanya saya bikin rumah saya senyaman mungkin. Habis kan bisa main piano. Saya bisa tinggal sendiri di rumah pun oke. Asal ada buku. Saya bisa kayak gitu, duduk, meditasi. Saya lebih suka di rumah ada kulkas, ada makanan, makan enak, dessert. Pokoknya dessert, aduh, saya paling suka stok durian gitu. Dessert. Masuk sini bau durian, mohon maaf. Pokoknya kita makan gitu. Iya. Belum 6D kan, ya bisa penonton TV bisa baunya bisa masuk. Wah, bisa bau masuk dikirim. Kalau nggak semua mau durian semua, Pak Ahok minta dikirimin sama Pak Ahok nanti. Iya, jadi itu yang, jadi okay. saya suka gitu. Makanya mama saya bilang, saya nggak bisa temenin kamu sampai tua sampai meninggal. Kamu bisa dapat istri yang bisa ngurus kamu, bisa masak, masakan kesukaan kamu, yang menggantikan saya lah. Masak itu. Ya makanya mama saya bilang, lu mesti nikah cepat-cepat keluar. Mereka pada marah sama saya. Kenapa keluar langsung Nikah. Terus ada teman saya bilang, ibaratnya lu kok gak kasih kesempatan kita bertanding sih, lu kurang ajar. Masa langsung ditutup? Sayembaranya gitu loh. Kan kita bisa ada kesempatan dong. Benar. Mama saya bilang, saya bukan sombong ya sama kamu ya. Teman mama udah bilang tunggu lu keluar. Mau nyiapin 2 gerbong kereta api, calon istri itu langsung penuh katanya. Mama saya bilang, lu bahaya loh. Itu udah ketemu yang baik, udah putusin nikah. Orang mau salah paham terserah. Nanti setelah sekian tahun orang akan tahu kamu family man kok. Itu yang Niko bilang. Papa nggak usah khawatir fitnah papa, ninggalin kita, nikah main muda, nggak usah. Jadi papa kan mau ke luar negeri waktu disuruh pergi kan. Setelah sekian tahun orang akan tahu bahwa papa family man. Nggak mungkin. Lo kalau orang yang asik, memang iseng kan pasti akan macam-macam terus gitu loh. Lu family man, papa nggak usah khawatir, itu mama saya bilang. Fitnah apapun setelah 5 tahun lu punya anak, Tuhan kasih, orang akan lihat kok kamu family man kok. Orang akan lihat lu lebih bahagia. Lu juga nggak ninggalin anak-anak lu, semua harta kasih anak-anak, anak-anak biaya mesti kita biayain. Jadi nggak usah khawatir. Fitnah, saya nggak pernah takut orang fitnah kok. Kita lebih takut kalau kita pencitraan. Karena bohong satu mesti tutupin bohong yang ke 1000. Benar, capek Pak Ahok. Tapi kalau kita nggak ada pencitraan,
bebas aja, lu mau 100 juta orang ngomong depan gue juga gue cuek aja. Yang penting di otak, mulut, hati ngomong aja apa adanya, pusing amat. Nah, itu yang bikin enak sih. Bener. Yang bikin kayak gitu. Pak Ahok banyak yang nanya, jodohnya Pak Ahok nih deket banget soalnya kan. Mbak Puput setiap hari tuh ada sekitar Pak Ahok gitu pada saat itu. Itu enggak baru masuk kan pas waktu mau demo sebetulnya. Oh. Dulu kan nggak mau pakai pengawal kan, Pak Tito panggil kan. Nah, aku cerita soal ini lucu. Coba dong, Ini pengen cerita tahu. lucu. Kan kalau mantan kan nggak mau dikawal. Bener. Mungkin lebih bebas. Mantan istri Pak Ahok. Lebih bebas kan. Terjadilah mau demo 411. Nah, Pak Tito datang sama Pak Suntana nih. Dia kan Wakapolda. Ini tidak ada tawar-menawar, seluruh anggota keluarga harus dikawal. Karena terancam. Yang celaka kan si Niko kuliah di UI. Persepsi di UI kan agak sedikit, wah gimana nih kalau saya di UI Niko. Hanya putuskan, cari polwan yang baru lulus. Untuk pura-pura jadi kuliah di sana. Oh. Ini rencananya, itu diseleksi, dites. Kuliah di UI. Ya, pura-pura untuk dengan nguping-nguping, mungkin nguping-nguping buat itu anak si penista tuh mungkin dihajar, lu bisa dengar dong. Nah, mesti cari lah orang sekitar situ dong. Yang baru fresh kan kayak lulus SMA baru masuk. Seleksi lah. Termasuk istri saya dong. Masuk. Itu dibawa lah. Nah, Pak Suntana. Ya sorry ya, kok polwan kan baru lulus rambut pendek kayak laki ya, baju gitu. Tes senjata. Wah, aku masih bilang Pak Suntana, lu nggak salah lu cari yang sebaya sama anak gua. Anak gua jatuh cinta pacaran gimana tuh mereka? Aku masih ngomong gitu, lu nggak salah lu. Nggak Pak, ini kan cuma buat monitor. Spionase gitu. Ternyata nggak bisa bohong dong, kedokteran kan nggak bisa nyusup. Kalau hukum, sastra masih. Kalau kedokteran kan agak repot nih. Niko tuh di kedokteran ya? Kedokteran kan? Ini gimana nih? Sebenarnya mau cari buat mamanya Niko dong. Dapat satu lebih senior. Seleksi susah loh untuk seleksi hadapan kan pegang ideologi, pegang senjata apa. Ini waktu mendesak nih. Gak bisa. Dan istri saya ini lolos seleksi nih. Gimana kalau ini kawan ibu saja? Kan butuh dua loh. Jadi yang anak bagaimana? Kita kan kirim sopir, tukang jualan segala macam yang nongkrong di sana. Oh, intel pakai HT tuh ya, bawa gerobak. Oh, nggak pakai. Nggak pakai senjata segala macam, itu mereka yang tungguin. Dia dong. Saya ditambah jadi 18 saya. Wow. Senjata semua. Saya juga kasih senjata gitu banyak di mobil. Ini senjata. Ya sudah. Situasi tegang dong. Saya udah mulai panggil sidang juga. Saya juga jarang ketemu. Dan dia ditaruh kan kita nggak boleh siapkan untuk pengawal perempuan. Nah kemudian mantan mertua itu nggak mau tinggal di sebelah kamar mama saya bikin di tepi kolam renang itu 2 kamar tidur punya buat mertua dan ibu di rumah saya. Ini mau minta rumah sendiri. Ada satu rumah, ya udah mungkin buat nggak tahu mungkin buat safe house kali. Alasan situ gue nggak tahu lah. Saya oke aja. Karena nggak ada kamar buat, nggak mungkin polwan tidur sama laki dong. Kamar bekas mantan mertua itu kan masih lengkap TV, air panas, AC, cuma nggak ada ranjang kan, kayak gudang. Itulah tempat polwan. Oh. Dia udah tempat polwan sebelah nama ibu saya nih. Kalau ibu saya batuk sakit, dia stres melulu lah dulu. Gak tahu anaknya punya kasus tapi nggak berani ngomong gitu kan. Di antara 2 polwan ini, nah istri Puput ini yang paling sering ada apa nyonya nolongin. Nah terus dia takut ibu saya pulang malam jatuh ke kolam renang, dia tungguin, dia tuntun. Makanya ibu saya bilang, ini anak baik, mau dikenalin sama anak temannya sebetulnya. Kan saya udah masuk tahanan kan. Mau kenalin, jadi kalau keluar negeri kan, mantan saya nggak mau bawa dia dong. Iya. Jadi dia nggak ada kerjaan, tante saya, ibu saya tuh ngajak dia jalan-jalan. Nah kalau ngajak jalan-jalan, tante saya seneng, lihat sepatu suruh dia beli, nggak berani ambil. Nggak, tetap suruh beli nggak, kalau makanan dia ambil. Jadi semua nih tante saya semua tuh suka banget nih. Udah kenal akrab nih, makanya mau dikenalin sama anak temennya. Udah 28 tahun. Ini cerita lucu lah. Terus Pak Ahok. Terus
Biasa kan, namanya juga mak comblang kan, Iya, iya, ngaturin makan bareng lah sama temannya, sama anaknya lah. Ya dia sebagai polwan kan ikut aja kan. Dia tanyain dia, mohon maaf, saya masih mau karir, mau pendidikan, nggak mau nikah. Oh. Terus gimana caranya supaya diperintah mau ikut? Dia nggak mau ikut lagi dong. Yang ketahuan mau mak comblang nih. Iya. Tante gua suruh, aku ditahanan nih. Ini lucu nih. Bilang sama mantan istri saya, sama saya, perintah si Puput untuk ikut tante saya jalan, gila gak? Terus kita nasihatin dia, kamu gak begitu. Siapa tahu tuh jodoh kamu kan. Jadi kalau orang mau kenalan tuh nggak boleh ditolak, perluas pergaulan. Kita orang tua gitu. Iya kan. gitu. Masuknya halus ya. Bilang, siapa Pak? Saya mau karir Pak. Gitu kan. Ngomong ke Pak Ahok. Iya. Gitu. Mana kita pernah pikir kita cerai sih. Kita lagi berusaha untuk tidak cerai kan. Bapak udah tahu kejadian gitu kan. Ya sudah, Bapak berusaha. Sampai mama saya bilang gini. Waktu saya Jarod tentukan kan Jawa Timur, adik satu kan, kok masuk ke dia? Suku Jawa gitu kan. Nanti tentu kita tuh bikin kriteria. Saya masih ingat Pak Eja Majis bilang, iyalah Pak, kalau dia Sabang Merauke dibuka, pusing seleksinya Pak. Ya kita tentukan kriteria nih. Waktu bikin kriteria, kok yang masuk si Puput? Saya bilang sama saya, Pak, kok lucu loh, kita main gini yang masuk si Puput. Nah, saya bilang, wah, kalau dia mau sama lu sih lu hoki. Ini maksudnya, aku gak yakin dia mau sama lu, gue gak yakin 3 anak duda, duit udah kagak ada. Mak gue ngomong nih, ya lu jangan kuat, gue dekat sama dia. Gue sering pulang sering kasih hadiah, nanti gue ngomongin pelan-pelan. Ini siapa yang ngomongin? Mama saya. Oh, tante. Karena dia suka kan, janda kan. Oke. Kan dulu kan gak pernah kepikir bisa jadi mantu kan. Makanya dia seneng banget, kenapa mama saya bilang cepet nikah. Kalau yang lain lu keluar, pasti ngomongin sama saya. Tante, nanti kalau udah nikah tante tinggal sama kita, jangan di Belitung. Pasti ngomong gitu. Udah nikah, boleh cemberutin, dia bilang. Dan saya juga nggak enak ngomong satu ini mantu, ini anak, ini istri sama emak. Jadi saya paling nggak mau anak saya itu bingung. Kalau istri sama emak ribut, bingung. Anak lakinya. Bener. Bisa kerja. Bener. Nah kalau yang ini, saya jamin dia bisa rawat, bisa bagus. Karena saya nggak pernah pikir dia mau jadi mantu gua aja dia udah gitu. Oh. Maka itu saya percaya itu Tuhan yang ngatur. Jadi ini sebetulnya pilihan mamahnya Pak Ahok ya? Itu yang ada teman gue si Eli kurang aja. Kenapa? Waktu udah keluar nikah kan. Dia kan memang single parent. Dia bilang, kalau mau sama Ahok mah gampang, gue udah tahu caranya. Lewat maknya selesai. Kurang aja. Bukan, gue minta tanda Tuhan juga, tapi gue mesti tanya emak gue dong. Benar. Ibu saya mau tinggal sama saya. Benar. Iya dong, lagi mau keluar juga minyak duit mak gue. Saya mistik, saya bilang. Saya dalam meditasi, saya itu ini patokan saya untuk lakukan. Sama saya putuskan masuk ke politik segala macam. Nah, sama seperti ini juga. Anda nggak usah sebut nama ya, dia telepon. Marah sama saya. Kamu kok menolak rezeki Tuhan untuk mendapatkan kehormatan, kekayaan. Kalau ikut Pak Prabowo kan dapat. Lu bisa jadi dirut, jadi menteri, kok kamu tolak? Akhirnya apa jawabannya? Itu cerita di Alkitab itu. Cerita di bilangan gitu pada akhirnya saya suka baca. Itu tuh ada namanya Biliam seorang nabi, dipanggil Raja Balak untuk mengutuk Bani Israel. Dia tolak, nggak diperingatin Tuhan. Saya hanya akan mengucapkan kebenaran firman Tuhan saja. Akhirnya si Balak bilang, Tuhan lu membuat lu, the God keep you from the honor. Gitu. Jadi Tuhan lu tuh membuat lu menghalangi lu dapat kehormatan dan kekayaan. Nah, dengan cerita seperti itu, ketika teman saya telepon saya seperti itu, saya tahu jawabannya. Saya hanya menyatakan kebenaran. Bukan soal kehormatan, kekayaan. Ini ada sebuah kebenaran. Kalau saya udah ngotot Pak Jokowi mesti lanjut periode kedua untuk meneruskan apa yang sudah dikerjakan di periode pertama, untuk melanjutkan periode ketiga, itu bukan di Prabowo tapi ada di Ganjar. Maka saya akan ngotot tidak peduli kehormatan, toh
Saya baca lagi, saya takut loh. Tuhan juga udah janjikan kok, saya bisa kasih kamu berlipat ganda. Nah orang itu kenapa saya bisa tahu harus keluar? Kalau orang dengar Ganjar merosot terus, ya dong. Tipis loh sama Pak Anies sekarang. Makanya kan turun nih orang bilang nih. Nggak mau dukung Ganjar dong. Cepat-cepat loncat dong. Kan saya masih bisa ngomong dong. Mohon maaf ya Bu Mega ya, saya kan masih loyal sama teman dong. Kok Bu Mega juga setuju dong? Atau gue diam-diam aja lah. Nggak usah ikut kampanye, gue diam-diam aja lah. Pak Ahok tapi kalau beneran Komisaris dong. iya bisa dapat. Pak Ahok kalau sampai koalisi nanti, Pak Ahok setuju nggak 1 sama 3? Saya yakin Ibu Megawati sudah bilang kita ini partai ideologi. Ibu Mega tidak akan pernah mendukung orang yang tidak punya track record. Ibu Mega tidak akan pernah mendukung orang yang sudah terang-terangan terbukti menggagalkan semua program Pak Jokowi. Itu namanya Anies Baswedan. Loh bagaimana begitu bisa nggak mirip? Ibu Mega sudah biasa di luar pemerintahan. Kan kita nggak pernah minta mau bagi-bagi menteri loh. Makanya Ibu Mega sudah bilang kita harus perkuat DPR kita. Harus perkuat kader-kader kita sampai ke anak ranting. Mengerti ideologi Pancasila kita. Makanya kita jangan pernah mau orang keluar uang. Nah ini Ibu Mega. Orang lagi ngomongin soal jodoh, baliknya ke situ lagi. Pak Ahok, nih beberapa pertanyaan terakhir. Pak Ahok pernah jadi pengusaha, Pak Ahok pernah jadi legislator, jadi kepala daerah, jadi komut Pertamina, udah keliling. Abis ini mau jadi apa lagi Pak Ahok? Nungguin jatah menteri? Aku sih terus terang nggak tertarik jadi menteri. Ya. Masa? Gajinya nggak cukup bos. Makanya saya bilang Pak Jokowi, kamu jadi menteri Pak, naikin $1 juta lah Pak. Iya dong, sekjen dirjen itu kasih gaji seperti direktur-direktur BUMN. Supaya orang swasta mau berlomba-lomba jadi sekjen dirjen di irjen di kementerian. Kalau enggak, orang karir semua. Gimana menteri yang masuk bisa ngatasin orang birokrat kalau enggak bener? Kalau enggak bener ya. Tapi kalau bisa masukin orang luar, orang profesional nggak mau dong. Kamu di luar gaji 300 juta, masa masuk jadi 30 juta? Saya bilang kalau menteri nggak dinaikkan gaji, secara teori sekarang ya, kalau kita ngomong jujur ya, secara teori manusia sulit melawan Pak Jokowi yang mau dukung Pak Prabowo. Maksudnya gimana Pak Ahok? Kan presiden Indonesia kepala pemerintahan, kepala negara. Kalau betul Pak Jokowi ini udah jelas terang-terangan maunya Pak Prabowo yang menang nih, walaupun nggak pernah nyatakan langsung. Itu membuat banyak orang yang oportunis berpikir loncat ini. Kalau secara teori manusia, saya ini nggak jadi apa-apa lah, bahkan dibuang lah. Ini orang bilang sama saya, lu tuh bego, naif. Lu orang paling goblok. Mana ada orang yang punya kesempatan bisa kerja sama Pak Jokowi. Ini yang telepon saya, dia bilang pakai nama kode lah. Pak Budi, gitu. Pak Budi ini paling sayang sama kamu. Saya baru keluar. Karena baik budi ya. 2,5 jam ngobrol. Sayang sama saya tahu. Saya tahu Pak Jokowi sayang sama saya. Kenapa sayang sama saya? Karena saya bisa took the blame dan never took the reward waktu saya di DKI. Kamu dari keluar resmi macam-macam barang nggak? Nggak pernah. Saya hanya kerja aja di dalam. Beresin disposisi segala macam. Kalau ada salah, wagub, putri. Pernah mau ngoceh? Nggak pernah. Gue kerja kok. Siapapun jadi presiden, Pak Jokowi pun, dia butuh menteri dong. Jadi presiden tuh lebih gampang daripada jadi gubernur. Kalau jadi gubernur, kan mesti kerja langsung sendiri. Ketahuan dong. Kalau jadi presiden kan yang penting punya menteri-menteri yang hebat dong. Kalau menteri yang hebat, kerja. Ada menteri yang hianatin bisa kerja. Ya tentu saya tawarin jadi menteri lah. Karena gue nggak mungkin hianat kok. Nah itu yang. Nanti kamu jadi apa? Saya percaya dalam hidup saya. Saya sebenarnya mistik. Waktu orang Bani Israel keluar dari Mesir, itu dia hanya melihat tiang api dan tiang awan. Ketika tiang api, tiang awan bergerak, sekalipun di situ banyak oasis dan banyak kurma, mereka bergerak. Baru 3 hari, 5 hari, seminggu, dia bongkar kemah, harus bergerak. Sementara tempat bahaya pun, kalau tenda itu, tiang api, tiang awan tidak bergerak, mereka tidak pindah. Nah saya ketika diam di dalam gunung,
Saya lagi baca nih ulangan nih. Kan saya baca dari Kejadian awal tahun sampai Wahyu. Mistik saya begitu. Tiap hari saya baca Alkitab dapatin iluminasi. Dari cerita saya meditasi. Saya baca mencari jawaban dari firman Tuhan. Tapi pagi saya dapat. Kebetulan Ibu Nike gunakan kata journey. Lucu loh. Kan dia kasih perpisahan loh kemarin. Ya semoga Pak Komod, Pak Ahok bisa melanjutkan journey-nya makin berhasil. Waktu saya baca di kitab suci itu, Tuhan bilang sama Musa, bukan saya banding sama Musa, maksudnya dapat iluminasi. Iya. Sudah terlalu lama kamu tinggal di gunung ini. Sekarang saatnya kamu turun, lanjutkan journey kamu. Saya akan berjalan di depan kamu untuk membawa menuntun kamu. Untuk memenuhi janji saya kepada kamu. Waktu saya baca itu, orang pada lihat di TikTok, Ahok turun gunung, Ahok turun gunung. Ini ngomong journey, kok bisa pas? Gitu loh. Mistik. Mistik. Itu kayak kasih janji kepada saya. Ini saatnya kamu turun. Untuk apa? Apa janji Tuhan? Janji Tuhan pada saya menjadi showcase agar rakyat Indonesia mendapatkan keadilan sosial. Untuk menjaga, berdiri untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Journey untuk merebut suara elektoral, Pak Ahok. Ya, kan kita jalan dong. Jadi ibaratnya Mbak, kalau zaman dulu orang perang nih, kamu harus berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirakan keadilan. Ya kan? Dan kerelaan tentu memberitakan kabar baik, damai sejahtera. Berperisaikan iman, berketopong keselamatan, pakai topi itu kan, dan berpedang roh, yakni firman Allah. Jadi kalau tanya sama saya, apa masa depan kamu? Mau jadi apa Pak Ahok? Saya mau jadi murid Yesus. Itu saya dapatkan tahu di mana? Di mana? Ketika saya calon gubernur Babel, kalah dicurangin, bawa ke MA. Saya bisa menang, lalu ada calo politik mengatakan bisa bikin menang. Asal mau minta 1 hakim 1 M. Benar atau tidak? Kita nggak tahu. Bayarnya ketika sudah ada putusan, jadi nggak ada penipuan. Dia buat perjanjian. Menarik ini. Oke, waktu akhir Mokhtar masuk penjara kan $100.000 tuh, 1 miliar tuh. Aduh. Mungkin harganya masuk akal, tapi saya nggak tahu. Ada bilang begini, kalau Pak Ahok kalah, kita nyogok, jadi menang, itu dosa. Ini Pak Ahok menang kok, dicurangin. Dan kemudian sistem kita mesti nyogok katanya. Benar nggak? Benar saya nggak tahu. Ngomong sama Gus Dur, Gus Dur, saya ingin turunan Tionghoa jadi gubernur. Nanti ribut Gus, saya kirim banser katanya. Jangan takut, ini Gus Dur. Gus Dur kan dukung saya kan. Saya belum pernah dengar ada gubernur seperti Pak Ahok yang mau ada jaminan sosial buat rakyat, ada pensiun, ada apa. Makanya saya dukung Pak Ahok. Orang ledek PKB itu partai kebenaran Pak Basuki. Mereka ledek gitu. Jadi sudah. Kayaknya belain Caimin. Baik Caimin saya kenal tuh. Caimin kalau saya lagi masuk sama Gus Dur, dia nggak boleh masuk. Gus Dur suruh keluar. Serius. Serius, Gus Dur sama saya kayak gitu nih Gus Dur nih. Nah, Gus Dur sama saya dekat. Ya sudah. Nah posisi, maksud saya itu, gue pengen juga dong. Tapi waktu saya baca buku mistik ini kan mistik, hubungan mistik sama Tuhan nih. Saya baca satu kalimat menarik, itu ada Amsal Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dikumpulkan Amsal-Amsal, dia bilang begini, a nation fall because a leader love bribes. Bagaimana saya mau menegakkan negeri ini kalau saya udah dapatkan jabatan, saya menyuap. Saya nggak berani. Tapi waktu nggak berani lihat lawan kan kita keki juga kan, pengen juga dong. Mau lawan ini. Wah ini terakhir ini. Nah, ini bilang mistik saya waktu itu mistik. Kalau anjing saya ngomong pasti gue pingsan. Kayak keledai William ngomong, dia nggak pingsan kan dia nabi. Kalau gua anjing gua ngomong, gue pasti pingsan. Ini menarik. Aku berpikir, aku udah kenapa sih tiap kali meditasi keluar kalimat a nation fall because a leader love bribe? Ribuan versis yang saya baca, tuh yang baru kayak yang lain kayak. Tapi keluar itu mulu. Tuhan gue gak mau denger, karena gue udah pengen jadi gubernur. Gue udah panas nih. Ini gue sebagai gubernur, gue lihat nih muka dia orang yang udah menang jingkrak-jingkrak, gue sebel banget nih. Gue mau lawan ini. Jadi terakhir, waktu itu Daud masih umur 3-4 bulan.
Gue mesti tanya sama mamanya nih. Tapi gue gak mau ngomong kayak gini, tunggu dia turun. Gue teriak nih, panggil namanya. Gimana kita jadi gubernur, Babel? Kita fight nih, Gus Dur mau kirim banser nih. Dia di bawah, kan rumah kan 200 meter di bawah. Tiba-tiba saya dengar suara. Mamanya Daud jawab, terserah lu mau jadi murid Yesus atau murid Barabas. Terus diem. Dan dia gak pernah ngaku ngucapin kalimat itu, teman. Jadi siapa yang ngomong? Ya mungkin Tuhan bisa pakai, karena gue udah terlalu bandel, bisa keluar suara kayak gitu. Maka kalau anjing gue ngomong, gue sih kalau jatuh pingsan. Tapi kalau suara dia yang ngomong, gue kira dia yang ngomong. Jadi terakhir gue tanya dia gak pernah ngaku ngomong. Wah. Tapi udah, gue gak terima. Maksudnya apa ya? Murid Yesus, murid Barabas ya? Wah, gue butuh meditasi nih. Begitu gue duduk meditasi, langsung kebayang. Waktu Pilatus sebelum memvonis Yesus Isa Al-Masih, dia bilang sama kerumunan orang, kita punya kebiasaan, kata si ini jenderalnya kan, gubernur jenderal apa raja gitu, Pilatus, membebaskan satu tahanan sebelum Paskah. Nah, siapa yang mau kalian bebaskan? Saya bebaskan. Ini ada Barabas, penjahat, pembunuh, perampok. Ini udah tinggal pemilihan ini. Ini ada Yesus yang disebut Raja Yahudi, Nabi, yang tidak ada salahnya. Mana mau dibebaskan? Lalu para ulama Israel itu menghasut masa Barabas. Jadi siapa? Barabas yang dibebaskan. Yesus kalah voting, mas, head to head sama Barabas. Lalu ditanya dari Pilatus, lalu tuh mau gua apain ini? Si Yesus ini. Salibkan dia. Padahal orang-orang ini baru terima sembako sama pengobatan gratis tuh. Yesus dengan 5 roti 2 ikan, sisa 12 bakul, makan 5.000 orang. Berapa hari yang lalu, orang buta diceritakan, lumpuh berdiri, orang mati dihidupkan. Itu apa nggak lebih dari baksos? Makanya saya berpolitik, saya nggak pernah suka bagi sembako, bagi baksos dapetin suara. Yesus saja kalah voting sama Barabas. Nah, di sini saya mulai paham ini. Saya murid Yesus, bukan murid Barabas. Nah, banyak juga bilang, Yudas Iskariot benci Yesus. Setelah saya renungkan meditasi, saya baca buku. Enggak loh. Yudas itu cinta Yesus loh. Buktinya ketika kan dia bilang gini. Makanya dalam politik ada namanya Judas Kiss. Itu yang saya mau ingatkan Pak Jokowi juga. Hati-hati Judas Kiss Pak Jokowi. Hati-hati orang yang mengatakan Pak Prabowo bisa meneruskan Pak Jokowi. Jangan-jangan ciuman Yudas. Karena waktu itu Yudas ditawarin 30 keping perak. Lu serahkan Yesus sama kita. Terus dimasrahin, ditangkap. Enggak, kira-kira gitu lah. Oke, kasih tanda aja yang mana Yesus. Kan gelap-gelap tuh. Yeah. Itu kita tangkap. Oke, gue kan kasih tanda, gue yang gue cium. Waktu gelap-gelap itu Yesus. Dapat 30 keping perak. Apa pikiran si Yudas? Yesus kan Nabi top, Tuhan bisa hilang dong. Kan lu janji sama gue kasih gue duit. Nunjukin yang gue cium. Kan bukan perjanjian gue ikat Yesus kasih lu kan. Kalau kamu nggak berhasil tangkap Yesus, ya salah kamu dong. Kan janji kan cuma kau tunjukin nih. Nah itu yang dilakukan Yudas tengah malam itu. Begitu dapat duit 30 keping, dia cium Yesus. Makanya dalam dunia politik, sosmed ada istilahnya Judas Kiss. Makanya saya bilang kan mukul, teman memukul, itu bermaksud baik. Musuh mencium, itu bermaksud tidak baik. Judas Kiss. Hati-hati, ini Judas Kiss. Makanya saya harap jangan sampai kalian nyesal. Tahu-tahu tiba-tiba lihat Mas Gibran, Pak Jokowi disikat. Dan kita tiba-tiba kaget. Kembali ke masa Orde Baru harus tunggu 20-30 tahun. Dan semua pekerjaan Pak Jokowi nggak diteruskan. Terlambat. Jadi yang paling benar adalah bukan Pak Ahok berdiri di sebelahnya Pak Jokowi, tapi Pak Ahok mencegah kepemimpinan itu terjadi. Kan saya sayang. Gimana lagi saya mau jelaskan? Cinta saya untuk Pak Jokowi meneruskan periode kedua. Sama halnya sekarang. Cinta saya untuk Pak Jokowi meneruskan programnya dengan Ganjar yang sanggup. Saya rela tinggalkan Pertamina. Oke lah, lu udah kaya lah, lu dapat 2 tahun 3 tahun. 2 tahun pertama masih belum untung dong. Betul, gue lebih kaya kok sekarang. Karena gue dapat bonus. Kalau lu gak percaya gue kali ini, begitu udah lebih kaya. Masa lu gak percaya gue lakukan untuk Pak Jokowi di dalam tahanan. Dan serve 2 tahun di dalam tahanan. Dan saya keluar kok tidak pernah marah benci Pak Jokowi.
Karena saya ingin negara ini dipimpin dari orang yang benar. Semua pekerjaan harus ada estafetnya kayak Jakarta. Karena akhirnya kan rakyat kan kena bohong dong. DP 0%. Itu betul, setengah betul. DP 0% mah biasa. Lu sanggup cicil nggak? Pengadilan. Makanya saya lebih suka orang yang miskin, yang belum beruntung, lu tinggal di apartemen punya Pemda 5.000 sampai 15.000 per hari. Nggak ada duit, gue jadikan lu pasukan mau kuning, mau biru, mau oranye, mau merah. Gue lagi bentuk pasukan merah. Anak lu sekolah gue tanggung, bus gue urus. Beli daging sapi 45.000 biar gak stunting. Ayam 8.000, telur ayam 8.000. Itu saya mau lakukan gitu. Tapi orang kan kena prank. Jadi kali ini kalau orang masih kena prank, gak mau percaya sama saya lah. Saya mau dapat untungnya apa sih? Dimusuhin, disalahpahamin, iya dong. Demi supaya ada kelangsungan pembangunan. Kali ini saya bilang yang paling, tuh lihat debat dong 5 kali. Yang paling mendekati Pak Jokowi cuma Pak Ganjar sama Pak Mahfud. Masa kalian mau, terus apa lagi? Kalian nggak yakin sama Pak Prabowo nggak kerjain Pak Jokowi? Saya takut Judas kisruh. Kalau sebagai teman Pak Jokowi, Anda harus larang. Saya yamin kalau Pak Ganjar yang jadi presiden, pasti dia teruskan dengan baik. Ibu Megawati pasti Pak Jokowi susah pun, nggak mungkin susah, ada pernah presiden kok. Presiden ke-7 dihargain. Ibu Mega sayang banget sama Pak Jokowi kok. Ganjar respect sama Pak Jokowi kok. Pak Ahok yang terakhir. Dengan semua yang udah Pak Ahok alamin, kurang ya 2 tahun kurang Pak Ahok ada di penjara. Sekarang Pak Ahok nyebur lagi ke politik. Kalau kata orang polos-polos saya nih Pak Ahok gak kapok. Kan aku bilang di tulisan tadi Martin Luther King Jr. loh. Kalau kamu punya hati cinta negara, cinta rakyat Indonesia, tidak punya kekuasaan. Karena negara ini konstitusi memberikan kekuasaan tertinggi pada partai politik loh. Makanya saya masuk partai politik dong. Kalau kamu aku kurang darah dong, mas sentimental dong. Makanya saya tetap ada di politik. Soal jadi apa, tergantung partai tugaskan saya apa. Tapi kalau ditugaskan nggak sesuai tujuan partai, pasti saya keluar. Dan partai yang tugaskan saya tentu berdasarkan meritokrasi. Ibu pasti memberikan kader terbaik untuk bangsa dan negara ini. Nggak mungkin kasih orang karena kedekatan KKN. Bahkan anaknya sendiri, bahkan dia sendiri pun, dia rela tidak mengambil ketika negara membutuhkan kader terbaik. Pak Ahok udah merasa jadi kader terbaiknya PDI Perjuangan? Itu tergantung Kongres Ibu yang nilai. Kalau Pak Ahok rasanya? Saya cuma merasa saya orang paling beruntung. Karena saya ada kader yang bisa private ideologi di session sama Bu Mega. Saya bisa hampir 1-2 bulan, 2 jam, 3 jam dari cerita Bung Karno, kebijakan Bung Karno, kebijakan Ibu Mega, waktu Wapres jadi presiden, kebijakan Pak Jokowi, semua bisa kami bahas. Jadi saya termasuk kader yang beruntung, bukan ring 1, bukan ring 2, tapi langsung di dalam. Gitu sih. Orang dalam. Karena Ibu Mega mengatakan saya seperti keluarganya. Seperti keluarga. Jadi cerita nih rumah nih lucu nih. Gara-gara ada janji TV, bisa dapat 2 miliar per minggu, dia pesen tanah gitu banyak. Begitu nggak jadi, langsung suruh batalin. Belakang masih bisa batalin. Ternyata dia bikin klaster. Terus ada rumah yang gak bengkok, dia tawarin. Pak, mau nggak semua belakang rumah Bapak beli? Ngapain? Gue udah tembokin. Pas yang satu ini ada, supaya ada akses keamanan. Nah kita beli, terus bebas. Ini nama saya, karena sudah beli nama saya kan. Bebas PPN Pak, karena rumah di bawah 100 meter Pak. Gitu kan. Enak ya. Nah, kita beli bisa masuk. Dia bisa tembus ke klaster belakang. Oh mantap. Nah, terus di atas Ben ini bisa ada 20 ranjang kalau teman-teman datang. Ini bisa tempat mandi. Jadi bisa langsung 6 orang mandi, 6 orang di toilet, 6 orang sikat gigi. Jadi 18 orang sekaligus. Seru banget. Ditambah 2 ada toilet kan. Dia orang bisa masuk ke toilet, ya bisa 8 orang masuk ke kloset toilet atau pas apa. Bisa. Coba Bahok sekalian kita jalan-jalan muter-muter dong. Boleh, ini pendeknya kita bisa lihat ke atas. Yuk. Kalau di sini cuma ini aja, ini tembus gini aja sederhana kok. Tembus ke klaster belakang, ini enak sini. Dia bikin klaster. Lucu banget. Ya. Ini jadi 2 rumah Pak Ahok? Enggak, ini kan jadi kita beli 2 rumah itu. Terus ada duit, kan gue mau show TV. Iya.
Ini ada tanda bengkok-bengkok 300 meter lebih. Dia jual murah ke saya karena nggak bisa bikin, karena ada gardu, orang nggak mau. Makanya gue beli, pasang tiang pancang, bikin udah jadi pancang, tau-tau ini batalin TV kan. Mau gue rubah jadi rumah, nggak bisa lagi. Jadi gue terusin. Karena gue datang, salah juga, kapan gue bikin kayak gini. Jadi ini bentuk bengkok-bengkok bukan karena arsiteknya? Bukan, karena tanahnya bengkok-bengkok, makanya jual murah kan. Tapi kelihatannya keren aja Pak Ahok. Nah itu kan pinter-pinter desain. Benar. Jadi ini kalau anak saya datang, Lucu banget. dia tinggal di sini. Nah, di sini Daud. Jadi ini rumah yang kita berpanjang itu. Wah, pohon Natalnya banyak. Nah, jadi, Aduh lucu banget ini mobil-mobilan. Jadi ini pindah ke klaster belakang nih. Oh iya, 2 muka ya berarti ya? Oh ini bagian depannya. Ini Pak Ahok tinggalnya di mana? Jadi saya di balik rumah ini gua. Oh, I see. Jadi ini Seru juga ya jadi berpetualang. ada 2 lantai gitu kan. Oh. Jadi ini lebar, kita lebarin, jadi ada tanah lebih. Jadi ini rumah ukuran 60. Oh, 60. 5 kali 12. Yang belakang nih. Cuma kan ada lebih, jadi 96 gitu. Oke. Dia ada naik tangga ke atas. Jadi anak saya kalau datang nginep sini. Dia tutup pintu. Oke loh sini, 3 kamar semua. Iya. 3 kamar. Aku nggak nyangka bagian depannya kayak gini Pak Ahok. Keluarga itu sih oke. Buat latihan golf bisa lihat kan. Ini mah buat selfie Pak Ahok gini nih, kalau Ini yang anak penting. sekarang. Iya, ini yang penting. Waktu saya masih kecil, kalau kita minta duit sama bapak, bapak saya bilang begini, lu kira gua ada pohon duit di belakang rumah? Jadi kalau saya bilang sama anak saya, lu mau keluar negeri sekolah, jangan khawatir. Bapakmu banyak dolar di belakang rumah. Daun dolar lu rendam, kan daun dolar kan? Nah, ini benar. Bisa Ini kan daun dolar. Bisa aja Pak Ahok. Kan? Makanya gua tanam daun dolar, gua lihat dolar. Oh. Jadi dari sini. Terus? Tuh, sampai nggak bisa buka tadi. Lihat mana kita Pak Ahok? Ini ada toilet, ada satpam. Ini bisa nasi ke atas, lihat deh. Iya. Ya gue tinggal di sini nih, yang 2 rumah tuh ini. Oh, yang bagian sini. Banyak juga ya mukanya. Ini yang suruh beli di Cibubur nih. Halo Mbak. Permisi. Pak Ahok ini lucu banget, segala ada amphitheaternya Pak. Ini supaya bisa kasih pengarahan. Kalau teman ngomong bisa duduk sama foto-foto. Oh gitu. Dia bawa tuh gudang. Kecil loh. Dia bawa tuh gudang. Nah lo, mau kemana Mas? Lari dia. Jadi ini tuh ada 5 kamar. Oh ini alat gymnya Pak Ahok nih. Masing-masing itu ada Oh 4 ini kamar-kamar ini. Tuh. Nah. Kalau lagi pada datang tuh ya Pak Ahok ya. Terus ini toilet. Uh-uh. Dibuat toilet ini. Wastafel. Ini Lah, ada ini 3 mah- toilet. Kayak di mall apa? Ini udah kayak clubhouse aja. Sama kamar mandi. Iya bener, oh. Wow. Tapi waktu bangun itu enggak, aku nyesel juga. Kenapa? Kenapa mau bikin rumah gua aja bego banget. begitu batal. Pak Ahok mikirannya orang lain. Begitu batal kan? Iya. Nah, jadi kita Sabtu tuh ngumpul. Oh. Lari. terus Seru makan. banget tuh lihat tuh. Jadi olahraga nih di sini. Ini punya teman gue yang polisi nih. Oh. Dia titip sini. Latihan chess di sini nih. Yes. Oh. Saya udah sekarang gara-gara golf kayaknya begitu kosong dikit kayak ke lapang golf lebih enak. Udah gak seru lagi olahraga Jadi di ada rumah ya? 5, ada 5. Oh, 20 kasur, ada 5 kamar. 20 kasur. Seru banget nyore-nyore di halaman rumah Pak Ahok. Jadi ini sini juga udaranya enak. Pak Ahok duduk Tadi sini kan aku dikit nggak bikin kali. gini. Heeh. Coba kenapa gue bikin coba nih? Kenapa? Semua nenek-nenek teman mak gue datang pengen tahu ada apa. Makanya dibikinin megang. Gue bilang jangan naik, ini mau dirancang buat nenek-nenek. Semua mau naik. Semua mau tahu ada apa. Seru lah, seru lah. Dasar gue bilang. Pak Ahok, dikit kali Pak Ahok di sini. Bagus nih, angle-nya sore-sore cakep. Ya ini sini juga udara enak. Nah ini pohon juga tanam enak duduk sini. Nice. Ini kan udah hampir 30 tahun mereka kosong. Apa? Ini Semua daerahnya. 30 tahun kan dia simpen ini sampai tunggu tol. Oh. Makanya gue nih beli rumah pun itu Tuhan yang ngatur. Hoki dapat sini. Itu mana bisa ada parkir kayak gini sampai belakang. Iya, enak banget. Sepanjang ini tamu datang kita pun bisa parkir gitu. Mbak. Jadi ini hitungannya berapa rumah Pak Ahok? Total? Semua kecil itu 16. 6. Oh. Jadi kita yang rumah asli itu yang lagi bangun di kanan. Oh, yang kanan tadi. Itu teman gue tetangga gue bilang, lu gila lu. Lu kalau terusin sampai Oktober kan rumah lu jadi masih ada simpanan. Lunas. Jadi lu bisa
Nggak apa-apa kok, minimal udah sampai atap. Udah, Pak. Kata bapak gua kalau sampai Udah atap ketutup. udah masuk hotel, pelan-pelan. Pak Jadi kalau Ahok. teman-teman datang mesti foto di sini. Foto sini Biar ya? Ramai kan? Kita foto di sini dong, Pak Ahok. Nah, jadi ramai-ramai kalau foto sini nih. Biar signature. Coba. Boleh tolong difotoin, Ini Mas? paling cocok nih. Kalau foto sini. Seru nih. Ayo, Duduk. yang lain mau foto. Kita foto dulu nanti rame-rame, Ayo. Pak Ahok. Pak Ahok ngobrol-ngobrol udah, tadi diajak keliling rumah, udah foto bareng di spot favorit di depan udah. Terima kasih banyak Pak Ahok atas waktunya. Semoga next bisa ada waktu yang lebih seru lagi buat ngobrol-ngobrol sama Pak Ahok ya. Kalau gitu saya Aziza Hanum, sampai ketemu lagi di Point of View berikutnya. Bye-bye.